Nah, jangan lupa juga untuk cek ke sumber informasi ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, karena kan seluruh perusahaan asuransi itu diawasi oleh OJK gitu. Karena OJK itu memiliki otoritas untuk memberikan edukasi finansial agar kita juga nggak terjerumus dengan informasi yang menyesatkan, kira-kira gitu. Kalau misalnya di berbagai sumber kan kita juga kadang-kadang suka itu sumbernya bodong. Makanya saya pengen lebih aman lagi, mungkin Mas Henry Instagramnya apa biar saya follow. Jadi kalau saya ada apa-apa saya DM aja, Mas. Gimana, Mas? Mas Henry. Boleh. Ya, ada juga emang manfaat lain ya buat generasi muda kalau punya asuransi itu sejak dini gitu. Yaitu kita tuh jadi lebih aware mengenai perencanaan keuangan. Karena pertama kan kita udah rutin ya membayar premi tiap bulan gitu ya. Jadi kita bisa bedain nih mana pengeluaran yang harus jadi prioritas, mana yang bukan gitu. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Bala Duit masih dengan tema belum melek asuransi. Meskipun usia kita masih muda, kemudian kesehatan masih prima, finansial juga masih stabil, tidak menjadi alasan kita harus mengabaikan yang namanya manfaat sebuah asuransi. Nah, makanya supaya kita semakin melek lagi nih mengenai asuransi, manfaatnya dan seperti apa, tata cara pendaftaran serta benefit di masa depan, kita akan bahas secara mendetail di part kedua ini, tentunya masih bersama para narasumber kita, ada Mas Henry dan juga ada Mas Ramet di sini ya. Kita akan sambungkan pembicaraan, tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe juga YouTube channel Manulife Indonesia dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Aku mau ke Mas Henry dulu ya, Mas. Ini masih membahas mengenai faktor di mana masyarakat Indonesia generasi mudanya itu masih banyak sekali yang mengabaikan betapa pentingnya sebuah asuransi. Ini kalau menurut pandangan Mas Henry sendiri sebenarnya berdasarkan faktor apa sih? Kenapa generasi muda kita sangat-sangat bisa dikatakan acuh lah ya terhadap manfaat dari asuransi? Apa karena memang kurangnya faktor edukasi dan literasi? Karena kan ya tidak ada ya yang namanya bahasan kurikulum pendidikan Indonesia membahas asuransi. Nggak ada di sekolah. Nggak ada sama sekali. Bagaimana Mas Henry? Ya, betul tuh Mbak Cita sama Mas Ramet ya. Maksudnya di Indonesia ini relatif ya, edukasi dan literasi mengenai asuransi boleh dibilang masih sangat kurang atau belum maksimal gitu. Masih banyak teman-teman yang beranggapan bahwa asuransi itu merupakan kebutuhan tersier atau bukan termasuk kebutuhan utama gitu. Nah, kalau dilihat pendidikan kita memang masih lebih banyak porsinya untuk mengajarkan untuk yuk kita nabung gitu ya. Tapi masih sangat kurang banget mengenai literasi, mengenai investasi ataupun mengenai bagaimana kita mempersiapkan masa depan, investasi kesehatan gitu ya. Nah, hal ini membuat peran dan pentingnya asuransi itu nggak banyak yang paham tadi seperti kita bilang gitu ya, karena akhirnya belum penting untuk saat ini gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih, apalagi dengan pandemi yang dari tahun lalu nih, akses informasi mengenai asuransi itu makin luas dan kesadaran untuk memiliki asuransi mulai meningkat. Tapi ini tidak membuat kita tuh berhenti untuk terus melakukan edukasi dan literasi mengenai asuransi ini ke teman-teman semua gitu. Betul, jangan menyerah ya Mas ya. Salah satu cara untuk mendapat informasi mengenai asuransi juga dengan menyaksikan Duit nih, Bala Duit. Jadi jangan sampai ketinggalan setiap video-videonya. Kalau menurut Mas Henry sendiri, baiknya generasi muda kita saat ini kalau mau cari tahu informasi mengenai asuransi yang jauh dari kata hoax dan juga kekeliruan itu, baiknya langkah pertama yang diambil apa ya? Supaya kita cari infonya juga nggak asal-asalan. Seperti yang tadi Mas Ramet bilang ya, asal googling sendiri dan ujung-ujungnya malah salah gitu. Bagaimana Mas Henry? Ya itu benar banget ya, sekarang kan kita semua tuh bergantung sama jempol nih ya. Semua informasi dari jempol yang nempel ke handphone atau smartphone kita gitu kan. Gampang mau Google mau apa tuh udah tersebar banget di internet gitu ya, apalagi sosial media. Nah ya, tapi jangan lupa kalau semua informasi itu mungkin ada yang kurang valid atau menyesatkan atau malah itu tidak bisa dipercaya gitu. Jadi kita perlu untuk cari tahu nih sumber-sumber yang terpercaya ya di dunia asuransi misalnya. Dan untuk memperdalam keyakinan kita akan informasi tersebut, itu cari informasi dari sumber-sumber yang punya validitas yang kuat gitu. Nah,
acara seperti ini, Duit ini bisa jadi salah satu sumber untuk mendapatkan informasi mengenai asuransi, perencanaan keuangan, gimana kita merencanakan pensiun gitu ya. Dan juga berbagai macam info terkait asuransi, contohnya gimana sih cara melakukan klaim dan tips-tips keuangan lainnya gitu. Nah, jangan lupa juga untuk cek ke sumber informasi ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, karena kan seluruh perusahaan asuransi itu diawasi oleh OJK gitu. Karena OJK itu memiliki otoritas untuk memberikan edukasi finansial agar kita juga nggak terjerumus dengan informasi yang menyesatkan, kira-kira gitu. Nah, betul. Ini berarti kita harus memahami juga Iya. apakah asuransi yang sedang kita cari tahu ini sudah diawasi oleh OJK atau belum. Kadang ini yang Iya. seringkali kita lupa lakukan ya. Ya, Karena ngeceknya kan itu kan kita nggak tahu. Kalau misalnya di berbagai sumber kan kita juga kadang-kadang suka itu sumbernya bodong. Makanya saya kalau pengen lebih aman lagi mungkin Mas Henry Instagramnya apa biar saya follow. Jadi kalau saya ada apa-apa saya DM aja Mas. Gimana Mas? Mas Henry. Boleh. boleh Nanti ya. saya follow lah ya Mas ya Instagramnya ya. Nanti saya DM. Mas ini gimana nih Mas Siap. gitu ya. Ya. Enak ya, kalau ada di Duit tuh kita bisa sekalian tanya-tanya soal hal Iya. pribadi gitu. Nah, Jadi iya. sambil ngobrol sambil curhat juga tentang masalah finansial. Jadi makanya Bala Duit tuh jangan pernah lewatkan video-video Duit karena bisa bermanfaat sekali loh untuk kita. Terima kasih Mas Henry tadi sudah diingatkan kembali untuk tidak lupa mengecek apakah sudah di bawah pengawasan OJK atau belum. Karena ini juga seringkali menjadi Iya, masalah betul. ya. Nah, gimana nih Mas Ranmet, kan tadi udah ngobrol-ngobrol juga. Iya. Dari sekian banyak asuransi yang dijelaskan sama Mas Henry, mana nih kira-kira yang akan diprioritaskan untuk Mas Ranmet ambil? Yang diprioritaskan kayaknya ya pasti asuransi jiwa gitu kan. Karena kan orang bisa sakit kapan aja. Itu tuh yang nggak ketahuan tuh. Maksudnya kalau misalnya asuransi mobil kan gampang. Kalau misalnya nggak mau mobil kenapa-napa nggak usah pakai mobil. Misalnya naik ojek online aja ya kan. Iya, Nah iya, kalau iya, iya. sakit kan kita lagi nyuci aja bisa kepleset jatuh gitu loh. Makanya kayaknya saya lebih utamain tuh asuransi jiwa gitu. Oke, coba sekarang kita tanya kepada pakar ya. Mas Henry, bagaimana nih jawaban dari Mas Ranmet mewakili generasi muda yang menjadi prioritas adalah asuransi jiwa. Sebenarnya bedanya asuransi jiwa dan kesehatan itu apa? Dan sebenarnya asuransi apa yang harus kita miliki pertama kali sebagai generasi muda? Oh, iya. Ya, sebelumnya kita ingat kembali dulu ya, tujuan asuransi itu apa gitu. Nah, asuransi itu kan untuk mengalihkan risiko finansial atau gampangnya gini deh, menggantikan kerugian ekonomi kalau terjadi sesuatu risiko kehidupan dalam diri kita gitu ya. Apalagi kalau risiko itu bisa membuat kita bangkrut atau keluarga kita gitu ya. Jadi based on tujuan asuransi tadi, kalau dibilang harus punya asuransi apa dulu, menurut saya prioritasnya adalah asuransi jiwa. Memang betul seperti Mas Rahmat bilang ya, asuransi jiwa dulu gitu. Kemudian asuransi kesehatan bisa dipertimbangkan, itu macam-macam nih, ada mengenai penyakit kritis atau kita juga cukup ingin asuransi kesehatan aja yang bisa mengcover kalau kita dirawat di rumah sakit atau kecelakaan gitu ya. Nah, kemudian ada juga asuransi untuk pensiun gitu, dan kalau tadi saya bilang ada keluarga muda yang punya tahap kehidupan baru, punya anak gitu ya, itu juga bisa dipikirkan untuk punya asuransi pendidikan gitu kira-kira. Oke, berarti sudah lulus nih jawabannya Mas Iya, Ranmet, tepat sekali. Harusnya emang asuransi jiwa, soalnya kan banyak anak-anak muda jiwanya jiwa-jiwa overthinking gitu. Iya benar. Jadi harus diasuransiin kayaknya jiwanya ya gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas juga ya bahwa dengan kita memiliki asuransi di usia muda itu salah satu keuntungannya adalah premi relatif lebih murah karena memang tidak ada penyakit bawaan yang mungkin bisa dikatakan tahapnya sudah cukup parah gitu. Tapi selain itu ada lagi nggak sih Mas Henry keuntungan atau benefit yang bisa disampaikan nih kepada para bala duit yang mungkin udah ada keinginan untuk join asuransi tapi masih maju mundur karena faktor aduh uangnya mendingan buat ini, mendingan buat itu. Bagaimana Mas? Ya, ada juga emang manfaat lain ya buat generasi muda kalau punya asuransi itu sejak dini gitu. Yaitu kita tuh jadi lebih aware mengenai perencanaan keuangan. Karena pertama kan kita udah rutin ya membayar premi tiap bulan gitu ya. Jadi kita bisa bedain nih mana pengeluaran yang harus jadi prioritas, mana yang bukan gitu. Nah, selain itu kita juga nggak usah khawatir kalau ada pengeluaran mendadak gitu ya. Dengan asuransi kita bisa lebih konsentrasi dengan apa yang mau kita gapai untuk masa depan gitu. Karena kita juga jadinya nggak usah ketar-ketir lagi nih, khawatir gitu ya. Kalau tiba-tiba sakit, ada pengeluaran tambahan gitu. Ya. Dan lain-lain itu akan tercover oleh asuransi kalau resiko itu terjadi. Nah,
Terus kita juga jadi punya tabungan buat masa depan nih. Dengan asuransi, uang yang kita bayarkan tiap bulan itu jadi investasi buat masa depan gitu. Nah contohnya kalau kita udah berkeluarga dan kita udah berpikir panjang, kita juga kepikiran nih untuk siapin asuransi pendidikan tadi gitu ya. Terus juga itu membuat kita saat anak kita menginjak usia sekolah, kita juga udah mempersiapkan dana pendidikannya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, dan yang penting adalah kita punya peace of mind gitu. Ya, setuju sih, karena memang perencanaan itulah yang menjadi kunci sebenarnya ya. Nah, kita akan bergeser sedikit nih Mas Henry dari manfaat asuransi. Karena tadi Mas Henry menyinggung soal perencanaan keuangan, aku jadi kepo nih, mau minta saran juga sama Mas Henry. Ada tips atau saran nggak sih gimana caranya supaya pos kita sebagai generasi muda untuk asuransi, untuk membayar premi setiap harinya itu, setiap bulannya itu tidak terganggu. Karena kan seringkali kita ada keinginan untuk pakai dulu deh uangnya buat ini, pakai dulu buat itu. Ada nggak tips-tips perencanaan tersendiri yang bisa Mas Henry sampaikan? Ya, memang benar ya, masih banyak nih anak-anak muda gitu mikirnya masih muda gitu ya, senang-senang aja dulu gitu. Apa tuh YOLO ya, you only live once, coba ini, coba itu, beli ini, beli itu, ikutan tren ini, ikutan tren itulah gitu. Pemikirannya kebanyakan hanya untuk jangka pendek gitu. Jadi yang penting mereka tuh sebagian uangnya sekarang ini fokus untuk menikmati hidup aja gitu. Padahal orang tuh sering lupa itu tadi ya, bahwa dalam kehidupan pasti ada risiko. Kita udah gaya hidup sehat tapi sakit bisa tiba-tiba datang gitu ya. Kita nggak pernah tahu kapan gitu. Nah, selain itu kalau duit yang kita dapetin malah habis nih untuk biaya-biaya seperti berobat atau rumah sakit, itu kan ya menyusahkan kita gitu ya. Nah, kita juga harus pikirin nih, bisa nggak sih mempertahankan lifestyle kita sampai nanti udah pensiun gitu. Nah, semua itu bisa diatasin dengan ya memiliki proteksi sedini mungkin gitu ya. Kenapa? Yaitu tadi supaya preminya masih relatif ringan. Nah, yang kedua, kita bisa atur rencana keuangan supaya kita juga bisa tetap nih, mau hura-huranya ada, tapi kita juga udah punya alokasi untuk perencanaan keuangan tadi gitu. Nah, buat yang mau tahu lebih lanjut mengenai bagaimana mengelola keuangan pribadi gitu ya, bisa segera temui konsultan Financial Manulife atau klik ke website kita tadi di www.manulife.co.id. Cari tahu sebanyak mungkin biar makin paham soal proteksi yang dibutuhkan dan gimana kita mengelola pos-pos keuangan kita. Kira-kira gitu cerita Mas Lamet. Oke, berarti website www.manulife.co.id ini lengkap sekali ya. Oke, bentar, saya itu dulu ya, saya bookmark dulu ya. Apa tadi? www.manulife.co.id. Oke, udah saya book. Silakan. Jadi tinggal masuk nih saya nih. Oke, Bala Duit juga kalau mau dicatat silahkan loh, karena di sana ternyata tidak hanya membahas manfaat asuransi, tapi ada juga perencanaan keuangan dan lain sebagainya. Silakan di-visit aja websitenya atau bisa dengan menyaksikan Duit. Kita juga memberikan informasi-informasi terbaik untuk kamu nih mengenai literasi keuangan. Terakhir nih Mas Henry, kan sudah seru sekali pembahasan kita hari ini. Mungkin ada kalimat penutup yang mau Mas Henry sampaikan kepada Bala Duit, ajakan mungkin untuk yuk kita lebih mementingkan masa depan dengan bergabung dengan asuransi. Oke, mungkin saya titip pesan seperti ini ya. Saat yang tepat untuk memiliki proteksi itu adalah sebenarnya kemarin gitu. Tapi nggak pernah ada kata terlambat untuk merencanakan keuangan sama memiliki proteksi. Jadi do it ya, let's do it now. Baik, terima kasih banyak Mas Henry untuk pengetahuan dan juga informasi yang sudah dibagikan hari ini kepada kami dan juga Bala Duit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Mas. Sama-sama Mbak Cita, terima kasih. Terima kasih juga terima kasih, Mas Ramet. Buat Mas Henry jangan lupa nanti di follow back ya akun saya, udah saya follow. Siap. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di belakang layar ya. Siap. Tapi tenang nih untuk Bala Duit yang mungkin masih mau tanya-tanya atau cari tahu informasi seputar literasi keuangan, kalian boleh banget request bintang tamu ataupun topik yang ingin dihadirkan di Duit. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Langsung saja kirimkan request dan juga pertanyaan kalian melalui Twitter dan Instagram kami di @duit_metrotv. Sekali lagi @duit_metrotv. Terus
Terus nggak lupa juga, nggak bosen-bosen juga aku ingatkan untuk klik tombol like, subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia, dan share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Bisa juga langsung kunjungi website Manulife Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai literasi keuangan. Saya Conchita Caroline pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Dipersembahkan oleh